kita lanjutkan Ustadz wawancaranya. Bisa jelaskan tentang kegiatan apa saja yang selama ini sudah berjalan di masjid ini? Ya, alhamdulillah di masjid ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rutinitas karena itu bagian daripada cara untuk memakmurkan masjid gitu. Jadi masjid itu harus ada kegiatan yang bisa untuk menggerakkan jamaah bisa beraktivitas di masjid seperti itu. Salah satunya diantaranya adalah kita ada kegiatan setiap hari itu adalah sholat jamaah. Jadi alhamdulillah teman-teman yang habis kerja itu saling menunggu. Jadi waktu maghrib, isya sama subuh itu kita memang sudah sepakat untuk harus jamaah gitu. Jadi dari berbagai tempat mereka kalau memang belum ada temannya ya menunggu gitu. Makanya tidak pas tepat waktu sholatnya, artinya tidak awal waktu gitu. Karena jaraknya yang sangat jauh itu tadi. Alhamdulillah teman-teman sekarang mulai saat ini ya sampai sekarang sepakat untuk melaksanakan itu dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya kegiatan takhtimul Quran. Takhtimul Quran itu untuk menghatamkan Al-Quran dalam masa 1 minggu. Jadi teman-teman setiap jamaah itu dikasih satu juz gitu. Bahkan kita 1 minggu bisa khatam 2 kali. Jadi teman-teman habis sholat itu ya membaca Al-Quran gitu. Karena membaca Al-Quran itu adalah qiraatul Quran itu salah satu ibadah gitu. Jadi tambahan gitu. Ya siapa tahu nanti kita di pertengahan jalan kita mati pun kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian itu kita tidak tahu. Setiap jiwa pasti akan mati. Namun kematian di mana kita nggak tahu, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah membaca Al-Quran itu kita sudah punya ya sedikit modal lah untuk berhadapan untuk menjumpai Allah nanti. Mudah-mudahan benar-benar itu bisa menjadi bekal yang terbaik seperti itu. Berikutnya adalah kita punya kegiatan mingguan. Kita punya kegiatan mingguan itu salah satunya adalah baca Al-Kahfi. Kita alhamdulillah memakmurkan Ihya'us Sunnah, memakmurkan sunnah Nabi ketika malam Jumat. Kita membacanya itu karena teman-teman sangat jauh, jadi juga menunggu habis isya, namun kita membacanya agak malam, jam 11 gitu. Biasanya kita membaca surat Al-Kahfi bersama-sama begitu. Itu sholat Jumatnya. Dan juga kita ada sholat Jumat bareng-bareng gitu. Sholat Jumat kita sudah berjalan selama ini. Terus habis itu mingguannya kita ada malam minggunya, ini karena puncaknya. Jadi puncaknya teman-teman libur itu malam minggu, Sabtu itu libur. Kita juga ada kegiatan yang sifatnya untuk masa yang banyak. Itu salah satunya adalah kita habis sholat isya biasanya. Setiap minggunya berbeda-beda. Biasanya kita tahlilan, nanti minggu pertama tahlilan, minggu kedua istighosah, minggu ketiga rotibul haddad, yang keempat adalah kita membaca sholawat itu, sholat al-berjanji begitu. Habis itu kita isi dengan tausiah gitu kadang-kadang. Terus paginya ada kuliah subuh, kita juga adakan semacam ya kuliah subuh begitu 1 jam gitu. Karena namanya makanan itu bukan cuma sekedar makanan nasi atau lauk pauk, namun hati ini harus juga dikasih makanan, namanya santapan rohani gitu. Istilahnya kata para ulama gitu. Ya itu kegiatan mingguannya. Dan ada kegiatan yang sifatnya musiman. Kita biasanya ngadakan kegiatan musiman itu setiap musim ada liburan. Kita biasanya ada tadabbur alam kemana. Ini tergantung nanti teman-teman menginginkan ke daerah mana. Namun di sana kita juga mengadakan kegiatan jamaah juga, karena itu bagian dari syiar kita juga begitu. Jadi tidak sia-sia insya Allah. Terus kita juga ada kegiatan olahraga setiap minggunya. Ya biasanya kita mengadakan futsal gitu, karena biar menggerakkan tubuh, biar nggak keju-keju linu-linu begitu, kita adakan ke olahraga seperti itu. Dan juga kita ada kegiatan yang sifatnya tahunan itu kita mengadakan semacam Idul Fitri ya, Idul Adha yang kemarin baru kita lakukan. Dan juga kita ketika Ramadan kita juga ada kegiatan memberikan iftar, memberikan berbuka bersama gitu dengan seluruh jamaah yang pengen hadir di masjid. Dan biasanya kita di situ memang sebelum Ramadan kita adakan persiapan untuk menggalang dana bagi teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang pengen sedekah di bulan Ramadan, kita sudah mempromosikan bahwa teman-teman, memberitahu teman-teman. Alhamdulillah setiap tahunnya kita bisa melaksanakan itu semua. Dan antusias warga negara muslim selain Indonesia juga sangat
senang sekali ternyata warga negara Indonesia utamanya yang muslim bisa berbaur dengan negara manapun dan tidak memilah-milih antara golongan satu dengan golongan lain, bahwa kita itu satu umat, itu umatan wahidah. Dan disitulah, dan juga kita punya kegiatan yang sifatnya bila mana kita diinginkan untuk kerja bakti dengan negara Korea. Seperti kemarin kita mengadakan kerja bakti buat petani-petani Korea yang menginginkan istilah kayak arbaitan, tapi kita tidak dibayar begitu, non bayar gitu. Alhamdulillah kita juga menerjunkan teman-teman untuk bisa kerja bakti berbaur dengan negara Korea, warga negara. Alhamdulillah semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya kita di sini memang prinsipnya adalah kegiatan ini, komunitas ini, masjid ini, utamanya warga masjid memang untuk rahmatan lil alamin kepada siapapun, selama itu tidak dalam hal kaitannya kemaksiatan, tidak dalam hal kaitannya untuk merusak, tidak hal dalam kaitannya bermusuhan, selama untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam ketakwaan dan kebaikan, insya Allah kita selalu menjunjung tinggi, bahkan insya Allah kita berusaha untuk terdepan seperti itu. Jadi contoh kerja baktinya misalnya apa ya Ustaz? Kerja baktinya seperti kemarin kita istilahnya kan petani sini menginginkan tenaga untuk membantu memanen gitu, karena katanya Pak penanggung jawab kemarin, karena ada warga negara Korea yang ketika membayar itu tidak mampu begitu, jadi negara sini menginginkan bantuan begitu, tapi istilahnya kayak relawan begitu Pak Prof itu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan berbaur dengan mereka orang yang membutuhkan seperti itu. Dan antusiasnya luar biasa. Apresiasi negara sini juga alhamdulillah. Memang itu yang kita inginkan begitu. Terakhir Ustaz, Ya. mengenai fasilitas masjid, apa saja fasilitas masjid yang bisa Untuk menunjang kerja menunjang masjid, untuk misalnya apakah ada makanan halal? Oh ya. Kalau fasilitas masjid ya alhamdulillah selama ini kita sudah punya berbagai fasilitas. Salah satunya komputer, seperangkat komputer dan AC, dan juga kita punya kulkas nggak cuma satu begitu. Dan juga kita punya koperasi yang mana untuk juga bisa menunjang bayar listrik atau bayar PAM air itu alhamdulillah. Karena kita juga di Korea susah sekali untuk mencari makanan halal, dan juga kita bisa bila mana rindu dengan makanan Indonesia, kita juga bisa membeli di koperasi masjid seperti itu. Artinya sebetulnya koperasi masjid ini bukan untuk keuntungan sih, untuk keuntungan organisasi tidak, akan tetapi menunjang, membantu masjid untuk operasionalnya begitu. Karena operasional masjid di Korea itu benar-benar sangat besar gitu Prof. Berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi setiap bulan itu kita harus mengeluarkan kocek itu sekitar 1 juta, ya minimal 700 lah. Kalau diuangkan ya hampir 20 juta itu. 20 juta rupiah kalau di Indonesia mungkin. Ini selain kegiatan itu, misalkan ada teman-teman yang mau nikah itu di Masjid Yongin ini bisa nggak? Ya alhamdulillah kita di Masjid Yongin bisa untuk melaksanakan pernikahan, asalkan pernikahannya itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh negara. Jadi kalau menikah yang sifatnya sembunyi-sembunyi itu biasanya kita harus tanya dulu ini nikahnya gimana gitu. Alhamdulillah selama ini teman-teman banyak yang menikah di sini dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara gitu. Bahkan negara asing pun ada yang menikah di sini dan tidak dipungut biaya sama sekali, karena kita sifatnya adalah untuk kemanusiaan. Intinya kalau mau menikah ya siapin aja persyaratan kaitannya. Kalau negara Indonesia ya persyaratan seperti di Indonesia. Tidak, kalau memang janda ya harus ada keterangan janda atau duda seperti itu, atau bujang juga bujang seperti itu, dan juga mahar harus disiapkan, dan juga walimah ini adalah tasyakur atas terjadinya pernikahan itu bagi mempelai, hanya itu. Tapi kalau hanya administrasi tidak ada, kita memang membuang itu. Kenapa? Karena kita sifatnya adalah memang untuk kemaslahatan ummah. Untuk masalah paket, kira-kira dari Masjid Yongin bisa nggak membantu? Bisa. Paket kita bisa untuk membantu. Kita juga bekerja sama dengan TKB yang ke Indonesia itu ada, dan bahkan itu malah ada nilai plusnya. Kenapa ada nilai plusnya? Kalau teman-teman mau
maketin barang ke Indonesia itu secara tidak langsung juga sedekah kepada masjid gitu. Jadi untuk akhiratnya juga dapat gitu. Dan tidak mahal kok, itu tidak mahal, sama gitu. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya Pak Ustadz. Ya.